Nah, ada bantah seperti ini, Ustaz. Iya. Ini kita juga sering nasihat kepada teman-teman yang suka main game. Dia bilang begini, kami main game juga dakwah nih katanya. Iya, iya. Ya, jadi main game juga mereka nih, Ustaz. Selama Ramadan, main game itu sekaligus setoran hafalan, sekaligus cerita kisah-kisah Nabi. Itu ada, Ustaz, di beberapa channel YouTube. Jadi mereka emang push rank, tapi sekaligus ada kajian. Ya, jadi gamenya dapat, push ranknya dapat. Jadi kemudian produktivitasnya dapat. Ya, itu gimana, Ustaz, tuh kira-kira? Wah, Masya Allah, ini Gen Z ini luar biasa ya. Ya, tentunya menurut kami upayakan dakwah sambil main game. Saya belum tahu itu seperti apa ininya. Apakah lebih dominan gamenya, ataukah dominan dakwahnya, ataupun sama-sama efektif. Nah, kira-kira kalau dilihat dari mudaratnya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Nah, ya sementara sih fokus dulu. Pertama kalau mau ngaji ya ngaji, setelah ngaji baru main game. Masya Allah. Jadi fokus kalau beribadah, membaca Al-Quran, ya fokus kita ya komunikasi dengan Allah dengan membaca Al-Quran, dinikmati bacaannya, apalagi sudah lancar-lancar semua kan, sudah tartil semua, dinikmati setiap huruf-hurufnya. Baru, nah ketika istirahat pegang HP, game lah 1 jam, ya habis itu istirahat, gitu. Diimbangi lah, ya? Diimbangi. Gitu. Kalau campur kayaknya kok gimana ya, rasanya agak berat. Iya. Oke, Masya Allah ya. Gitu ya, yang suka membantah-bantah tentang game ya, sambil dakwah, sambil ngaji, Masya Allah. Ya. Nah, kadang begini juga, Ustadz ya, karena saya kan juga ya ikut berbaur dengan kalangan-kalangan yang mulai memahami lah karakter-karakter mereka, kenapa mereka bisa seperti itu, kenapa mereka meninggalkan sholat, kenapa mereka tidak mau menutup aurat, kenapa mereka. Saya dulu mengira, Ustadz ya, dulu waktu kecil mengira, karena dulu lingkungan saya kan santri gitu, keluar saya kaget dulu lihat ada orang bulan Ramadan merokok. Biasa saja. Ya, biasa saja. Tetangga-tetangga saya waktu di Medan itu Muslim, ya saya tahu Muslim memang, tapi makan tengah hari gitu. Saya dulu waktu ketika ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kan, hai orang-orang yang beriman, saya kira diwajibkan atas kamu berpuasa. Semua orang kan beriman. Bayangan saya begitu, Ustaz. Ternyata di luar sana ya iman tuh ternyata mahal, Ustaz. Ya makanya orang dengan gampangnya ya merokok, dengan gampangnya makan di siang hari, dengan gampangnya meninggalkan puasa. Ya, tapi saya pengen mempelajari nih kenapa mereka melakukan hal itu, Ustaz. Ya banyaklah, mulai dari histori mereka, keluarga mereka emang begitu. Jadi keturunan-keturunannya juga tidak seperti itu. Lingkungannya juga emang seperti itu, di mana emang tidak mendukung sebagaimana kita di lingkungan-lingkungan yang baik seperti ini, yang alhamdulillah Allah takdirkan kita berada di lingkungan seperti ini. Ya, akhirnya saya mulai memahami nih, ada beberapa hal yang mereka suka bertanya yang kita kadang nggak nyampe karena kita emang belum tahu keadaan mereka. Nah, akhirnya mereka bilang seperti ini, terutama masalah puasa ini, Ustaz. Ya, kami ini nggak pernah puasa selama hidup. Ya, keluarga kami emang nggak puasa. Dan rasanya kalau puasa sepertinya nggak sanggup. Mungkin pertama-pertama aja tuh mulai merasa ikut sahur bersama temannya, lingkungannya, kemudian dia mencoba puasa. Tapi di puasa ketiga atau pertengahan dia sudah mulai tidak berpuasa. Itu yang kita lihat ya, teman-teman yang ada di lingkungan-lingkungan yang metropolitan lah, di atas metropolitan saat ini, Ustaz. Kira-kira apa nasihat terbaik, Ustaz, untuk teman-teman yang mereka tahu sebenarnya ada itu Allah menyuruh kita untuk berpuasa, mereka tahu, Ustaz, nasihat-nasihat mungkin ayolah segera bertobat, itu mungkin sudah sering mereka dapat ucapan, tapi rasa di dalam hati mereka belum menemukan jawaban yang tepat untuk mereka mau ya untuk berpuasa. Ya, minimal mereka mau menjalankan
syariat Islam mulai dari rukun Islam ini, Ustaz. Nah, kira-kira apa sih yang paling enak kita berikan nasihat ini, Ustaz, kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita di luar sana, ya, yang mungkin teman-teman belum merasa puasa itu adalah sebuah kewajiban, ya, mungkin silakan Ustaz, seperti itu. Wah, ini pertanyaan berat ya. Nah, kita belum merasakan bagaimana apa yang mereka rasakan, Masya Allah. Jadi yang pertama, kalau kita mendapati ada teman-teman yang seperti itu, mungkin tetangga atau teman kecil kita dulu ya, coba apa istilahnya? Rangkul, ya, dirangkul, dideketin, pendekatan persuasif ya, ngobrol dari hati ke hati kita ya. Kira-kira kenapa sih kok nggak mau puasa gitu ya? Ada nggak teman-teman di kampung yang dulu sama-sama kecil rajin puasa, ataupun sama-sama main dulu juga dari dulu nggak pernah puasa, sekarang juga nggak puasa ya? Ada gimana? Ada ya biasanya ya. Nah, coba biasanya kalau udah gede kan bisa ngobrol itu. Ya, ngobrol, setelah masuk mencair obrolannya, baru kasih masukan lah, ataupun sebagaimana seorang sahabat memberikan nasihat yang terbaik untuk sahabatnya. Gini. Ya, kemudian yang kedua ya tentunya kita memberikan motivasi lah, motivasi surga, motivasi siksa neraka, yaitu coba disampaikan. Ya, barangkali dengan kita memberikan nasihat seperti itu, Allah kemudian memberikan hidayahnya. Tapi yang pertama, pendekatan persuasifnya tadi. Ya, jangan menggurui, jangan mencela dulu, jangan dikucilkan, jangan dihina. Nah, itu. Kalau mereka udah dekat, merasa nyaman dengan kita, baru masuk materi dakwahnya. Nah, gitu. Iya. Nah, ini masuk ini. Merasa nyaman, Ustadz ya? Ya, nyaman dulu. Okay. Baru kita nasihati. Iya. Masya Allah ya teman-teman ya. Sedikit cerita, Ustadz. Jadi saya pun dulu, Ustadz ya, waktu kecil ya, dulu merasa waktu kecil itu kan kita masjid ini tempat kita nyaman, Ustadz. Ya, maksudnya bermain di situ, main mungkin ya, ini relate mungkin teman-teman zaman dulu ya. Sab-sab belakang itu adalah sab-sab tempat perang, kita perang sarung. Di luar masjid itu terjadi peperangan, Ustaz. Iya. Ya, kalau adik-adik mengalami itu nggak? Ya, mengalami ya. Senang ya. Tapi sab depan, ya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah saya pernah merasakan itu semua. Sab depan pernah dapat waktu kecil tuh 3 tahun berturut-turut jadi jamaah terbaik, Ustaz, di Medan. Tapi saya juga pengen ngerasain sab belakang, karena teman-teman saya sab belakang. Saya udah mikir nih, kalau gua nggak tahu sab belakang nih, nanti sampai tua nggak tahu. Saya nyoba sab belakang, terjadi peperangan, perang sarung. Tapi alhamdulillah inilah jadi kenangan ya. Cobalah di belakang masjid ada apa sih kok terjadi peperangan suara mercon, Ustaz ya? Relate nggak, Ustaz? Betul ya. Langsung relate ya, Insya Allah. Nah, saya pernah bertanya tentang masalah ini sebenarnya, Ustaz. Kenapa kok bisa terjadi pembagian seperti itu? Karena macam-macam orang dia menikmati di titik-titik sendiri-sendiri, Ustaz. Iya. Makanya kenapa waktu teman-teman yang belum hijrah kita ajak ke masjid, dia pasti menolak, Ustaz. Iya, betul. Kenapa? Karena dia belum menemukan titik nikmat saya apa di masjid. Saya main game, ada kenikmatan saya. Saya jalan-jalan ke pasar, ada kenikmatan saya. Di masjid nikmatnya apa? Di sana diatur-atur, di sana dimarah-marahin. Dia pernah ada momen waktu kecil main ke masjid dimarahin sama takmir masjid, kebawa-bawa sampai dewasa. Betul. Akhirnya ayolah ke masjid yuk, kita nanti banyak, kita bisa ngobrol, kita bisa duduk-duduk. Banyaklah kenikmatan yang di masjid yang mungkin orang-orang luar belum mendapati hal itu, Ustaz. Ketika diajak, ngapain? Mending main game. Nah, akhirnya seperti itu. Makanya teman-teman kemarin sempat bikinlah program-program masjid yang bisa membuat anak-anak senang. Bikin program masjid yang membuat anak-anak, bukan sekedar anak-anak, remaja juga ikutan senang. Ya, orang dewasa pun ikutan senang. Bikinlah program-program bahagia. Ya, kalau di salah satu di Bogor itu ada program Masjid Bahagia. Jadi masjid bahagia, anak-anak bisa bermain-main di sana. Orang dewasa nanti, bahkan dari orang tua di sana ada program namanya
dapat beras, dapat jadi kok sholat enak ya, dapat beras, dapat sembako, dapat sembako macam-macam. Ya, dapat ilmu, tidak sekedar ilmu agama, ilmu parenting juga diajarin. Akhirnya mereka merasa, oh, masjid itu ternyata sama kok nikmatnya dengan yang lain, begitu Ustaz. Itu yang mungkin saya pun akhirnya menyadari dan memahami kenapa anak-anak muda yang belum hijrah ketika diajak ke masjid pasti selalu menolak. Emang ada kenikmatan apa di masjid? Nah, itu Ustaz mungkin bisa disampaikan Ustaz. Kenikmatan apa yang ada di masjid biar anak-anak muda kita yang merasa nggak nikmat, nggak nyaman, tidak seperti yang mereka bayangkan, Ustaz. Nah, Masya Allah. Wah, ini. Ya, di waktu kecil memang kita merasakan ya bagaimana senang ketika di masjid, walaupun sholat juga tidak serius, ya. Seperti tadi di belakang mungkin ada yang jungkir balik, ya, Mas apa ini Aska. Lari-lari, ya, kemudian pokoknya senang kalau ada orang sholat di depan, kita di belakang tuh senang bermain. Nah, ternyata perasaan itu terbawa Ustaz sampai dewasa kita. Nah, perasaan senang di masjid itulah kemudian ketika dewasa kan nggak mungkin lagi kita akan jungkir balik lagi, perang sarung lagi. Nah, senang itu kemudian kita menjadikan rasa rindu untuk kembali ke masjid. Nah, mestinya ketika kecil sudah dibiasakan ke masjid, walaupun itu tadi ya terjadi peperangan sarung, ya, ataupun jungkir balik, ya, dalam tanda kutip sebenarnya mengganggu, tapi mengganggu yang positif. Nah, perasaan itu ketika dewasa ataupun masa tua, ya, kalau dewasa belum sadar, masa tua biasanya ingin kembali lagi ke masjid. Nah, biasanya orang-orang yang masa dewasanya berdekatan ke masjid, rajin ke masjid, di waktu kecil itu biasanya sering diajak orang tuanya ke masjid, karena perasaan rindu itu akan muncul. Nah, jadi bagaimana memunculkan perasaan kenyamanan, ya salah satunya bagaimana ketika kecil itu orang tua sering mengajak ke masjid, walaupun masih main-main, gitu ya. Kemudian yang kedua, agar kita bisa merasa nyaman di masjid, ya paling tidak kita sudah ya sedikit-sedikit ikut pengajian-pengajian, itu ya. Kan sekarang ada ustadz-ustadz yang Masya Allah ya, dalam penyampaiannya bagus, dalam penyampaiannya anak muda banget lah, gitu ya. Nah, coba ikuti kajian-kajian yang seperti itu, kajian-kajian Gen Z itu. Nah, kemudian setelah memahami dan merasakan ketenangan di masjid, ya insya Allah, kemudian kita akan sadar bahwa di masjid itu ternyata membawa ketenangan. Ya, bahkan ada sebuah hadis ya, ada salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan di akhirat kelak. Ya, salah satunya adalah pemuda yang selalu hatinya tertaut dengan masjid. Nah, ketika sudah memahami itu dan meresap dalam hati kita, insya Allah ya kita akan berusaha untuk mendekat ke masjid. Nah, insya Allah nyaman di situ. Ya, untuk apa? Yang pertama, coba setelah masuk masjid, setelah wudhu masuk masjid, laksanakan sholat 2 rakaat. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang berdosa, melakukan suatu perbuatan dosa, kemudian mengambil wudhu dan sholat 2 rakaat, mohon ampun pada Allah, maka dosanya akan diampuni. Wah, kan kita semua ya itu tidak lepas dari yang namanya apa? Dosa. Maka cara Masya Allah ya, tobat yang paling mudah istilahnya itu tadi, ambil air wudhu, masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat, atau istilahnya sholat tobat lah, mohon ampun sama Allah. Ya, Masya Allah. Maka Allah kemudian yakin Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Masya Allah. Itu Ustaz ya. Nah, makanya sebenarnya Ustaz ya, orang yang belum berhijrah, ketika kita pancing dia ke masjid, ya, tapi ujung-ujungnya juga ketagihan Ustaz. Ya. Kok setenang ini ya di masjidnya, kok ternyata nyaman.
Jadi selama ini apa yang ada di mindset dia tuh sebenarnya salah. Maka teman-teman yang belum berani nyoba ke masjid, ayo ke masjid yuk, ya. Yang punya trauma masa kecil suka dipukul tuh waktu di masjid, coba hilangkan dulu, ya. Coba cari masjid-masjid yang betul-betul mendukung siapapun boleh, ya. Mau anak pang, ya. Kadang Ustadz, ya, teman-teman kita, ya. Jadi ketika saya ajak ke masjid, alasannya karena emang rambut saya ini Mas, berwarna Mas, gimana nanti wudu nanti diusir sama takmir karena mereka pernah diusir dari takmir karena bertato dan juga rambut diwarnain seperti itu. Saya bilang ayo ikut saya ada masjid, menurut saya itu masjid yang salah. Ada masjid ini banyak welcome, siapapun bisa masuk. Akhirnya malah beliau yang lebih soleh daripada saya malah. Nah, itulah ya, kadang kita nggak tahu, ya. Makanya saya tuh kadang Ustadz begini Ustadz, lihat orang yang dulunya ahli maksiat dan ketika dia kenal Allah, kenal agama, kemudian kembali, ya, malah jauh lebih baik daripada dan masya Allahnya kok gila-gilaan dia nih, gitu, ibadahnya ngalah-ngalahin kita semua, gitu kan. Nah, makanya saya sampai sekarang udah nggak berani lagi lihat orang-orang dari wajahnya, dari karakternya, ya, dari tempat dia bermain di mana. Saya langsung setiap kali melihat orang-orang seperti itu, saya langsung bilang, jangan-jangan mereka yang lebih soleh daripada saya. Jangan-jangan mereka yang lebih taat daripada saya. Jangan-jangan saya lebih bermaksiat daripada mereka. Nah, karena beberapa bulan yang lalu, Ustaz, jadi saya lagi nongkrong dengan murid-murid saya. Pas azan maghrib ini, akhirnya kita break yuk, kita sholat maghrib dulu. Pas sholat maghrib, saya malah kaget. Di depan kita ada perkumpulan juga lah, ya. Ada kumpulan teman-teman meeting juga. Ya, saya kaget aja. Itu banyak teman-teman kita, ya, yang belum menutup aurat, malah mereka yang duluan ke masjid. Duluan ke masjid, gitu ya. Ya, cowok-cowok pakai celana pendek biasa, malah gitu azan kok mereka yang duluan ke masjid. Masa kalah kita? Itu kadang saya, masya Allah, ya, ketika hidayah itu datang, ya, kalau mereka sekali bertobat, ya, kita udah nggak ada apa-apanya lah sama mereka. Ya, masya Allah, itu yang saya rasakan selama ini, Ustadz. Ya.